Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat taman inspirasi, tentunya senang ya jika tanaman kita subur-subur, baik itu tanaman bunga, tanaman sayuran maupun tanaman buah ya. Nah, di sini lagi-lagi kami Taman Inspirasi memanfaatkan bahan-bahan dari sisa dapur, ya, bahan-bahan dapur ini untuk menambah kesuburan tanaman. Pertama, di sini kami memanfaatkan air cucian beras karena air cucian beras ini setiap hari ada ya, karena setiap hari kita masak nasi jadi beras, jadi kita kumpulkan untuk menyiram tanaman. Nah, air cucian beras ini manfaatnya untuk tanaman beberapa di antaranya adalah dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun, tunas, dan juga cabang. Kemudian membantu pembentukan klorofil agar daun-daun tanaman kita itu terlihat lebih segar dan hijau. Kemudian ini juga bisa merangsang pertumbuhan akar tanaman karena air cucian beras ini mengandung B1. Kemudian dapat mempercepat adaptasi pada tanaman baru saat kita pindah tanam atau di sini tujuannya agar tanaman tidak mudah stres ya. Kemudian selanjutnya ini bisa meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit. Kemudian unsur haranya ini lebih optimal serta meningkatkan metabolisme tanaman, dan selain itu juga bisa merangsang pembungaan serta pembentukan biji dan buah. Dan satu lagi, rasa dari tanaman yang terbiasa kita siram dengan air cucian beras ini hasilnya atau kualitasnya itu lebih bagus, rasanya lebih enak ya. Selain air cucian beras, di sini kami juga memanfaatkan bawang merah. Nah, bawang merah ini selain digunakan untuk ZPT alami, terutama untuk merangsang pertumbuhan akar, di sini bawang merah juga bisa mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian juga mendorong tanaman untuk berbunga dan berbuah. Nah, kedua bahan tadi tentunya akan kami padukan agar tanaman lebih optimal dalam perkembangannya. Dan ini di sini kami juga sedang menyiram beberapa tanaman dengan menggunakan tadi kombinasi antara air cucian beras dan juga bawang merah. Jadi di sini kedua bahan tadi ini sangat cocok untuk berbagai macam jenis tanaman, baik tanaman bunga dan buah, kemudian tanaman sayuran, dan ini juga bagus untuk tanaman anggrek ya. Jadi bagi para pecinta bunga anggrek, ini ramuan ini bagus untuk perkembangan bunga anggrek. Teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Selanjutnya, bagaimana cara kami membuat ramuan pupuk dari perpaduan antara air cucian beras dan bawang merah ini. Berikut ini caranya. Pertama, ini kami sudah menyisihkan air cucian beras ya. Ini di sini sudah encer ya. Jadi kalau teman-teman mencuci air cucian beras, jadi kalau teman-teman mencuci beras itu semua air cuciannya bisa diambil, tidak harus yang kental saja ya. Jadi sampai yang encer itu bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman mengambil yang kental saja, teman-teman bisa menambahkan sedikit air agar tidak terlalu kental ya. Sini dia ada 1 liter air cucian beras, dan untuk 1 liter air cucian beras ini akan kami beri 1 siung bawang merah ini. Sebelum kita manfaatkan bawang merah ini, kita haluskan dulu, bisa diparut, ditumbuk, ataupun di blender. Kemudian kita campurkan keduanya, kita aduk sampai
larut ya sampai merata. Kemudian setelah jadi baru kita siramkan ke beberapa tanaman kesayangan kita. Ini bisa diaplikasikan pada tanaman 3 hari sekali ataupun tiap hari juga tidak masalah ya. Ini sangat bagus. Hanya mungkin kalau tiap hari dosisnya atau banyaknya yang air yang kita siramkan bisa kita kurangi agar lebih merata untuk semua jenis tanaman yang kita miliki. Sobat Taman Inspirasi Safa, itu tadi cara untuk membuat kombinasi zat PT antara air cucian beras dan juga bawang merah. Komposisi air beras selain 90% karbohidrat yang berupa pati, juga mengandung vitamin, mineral, dan protein. 80% protein beras disebut dengan protein glutein. Kualitas protein glutein cenderung berupa zat lisin. Lisin sendiri merupakan asam amino esensial pembatas. Adapun penjelasan air beras di beberapa literatur hanya mengandung karbohidrat dan pati. Tapi kalau kita menjabarkan, 100% karbohidrat dalam jumlah tinggi akan membentuk proses terbentuknya hormon tumbuh berupa auksin, giberelin, dan juga alanin. Ketiga jenis hormon itu bertugas untuk merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkut makanan ke sel-sel terpenting daun dan juga batang. Kemudian dari struktur mikrobiologi, air cucian beras juga banyak keanekaragaman bakteri antagonis, artinya bisa melawan bakteri jahat atau patogen. Juga bisa menginvasi sel telur hama kutu-kutuan menjadi pecah sebelum waktunya. Nah, tak ayal, daun yang selalu diaplikasikan dengan air cucian beras sebagai pupuk cair hayati cenderung lebih sehat dan juga subur. Nah, sedangkan untuk umbi bawang merah yang mengandung alisin, vitamin B1 atau tiamin untuk pertumbuhan tunas, kemudian ada riboflavin untuk pertumbuhan tanaman, dan mengandung zat PT auksin serta rizokalin yang dapat merangsang pertumbuhan akar. B1 atau tiamin dengan alisin akan membentuk ikatan alitiamin yang kemudian diserap oleh sel tumbuhan dan membentuk efek fisiologis dalam pertumbuhan tunas dan juga daun. Auksin memacu protein tertentu yang bisa mengaktifkan enzim untuk menginisiasi pemajangan sel tumbuhan. Nah, kalau untuk manfaatnya tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana manfaat dari air cucian beras dan juga bawang merah terhadap tanaman sendiri. Teman-teman, itu tadi sedikit resep dari kami Taman Inspirasi bagaimana cara memanfaatkan air cucian beras dan juga yang dikombinasikan dengan bawang merah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman agar tanaman lebih optimal pertumbuhannya. Semoga sajian tadi bermanfaat dan kami mohon maaf kepada teman-teman jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Sekiranya cukup sekian dari kami, senantiasa berdoa di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa diberi keselamatan dan kasih sayang darinya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.